Kenalkan, nama saya William Turanga. Kali saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan nomor NIM 0532580444, Prodi Sistem Informasi UPB Bogor. Baik, di sini saya sudah menginstal Visual Code. Oke, di sini saya diminta untuk membuat sebuah program Crypto Apps. Crypto Apps ini harus mengambil data dari API. Oke, saya akan pertama, saya akan buka terminalnya dulu. Saya akan ambil terminal KitBase. Sebenarnya bebas mau pakai apa aja. Kemudian kita buat, kita cek dulu versi Node kita. Node, oke. Node version, kalau saya udah install, jadi versinya dua-dua ya. Mungkin kalau ada yang belum install, bisa diinstal dulu Node-nya. Kemudian saya akan masuk, membuka Ionic. Oke. Ionic Start, nama app-nya Crypto App. Oke, di sini ada petunjuknya, suruh pilih Angular, React, Vue. Saya pakai Vue. Kita pilih yang blank. Ini akan memakan waktu lama. Nanti saya akan percepat saja. Baik, ini sudah selesai. Dia diminta apakah mau membuat akun Ionic. Saya ketik tidak, untuk ketiknya N. Baik, kita sudah selesai. Sekarang saya mau masuk ke dalam Crypto App-nya. CD Crypto App. Oke, kita sudah masuk. Oke, di sini saya akan membuka pada Crypto App, Search, SRC, atau SRC, View, kita klik masuk ke homepage. Oke, ini adalah homepage-nya. Homepage-nya ini masih kosong ya. Kalau kita ketik Ionic, Serve, ya, si kosong blank. Nah, kita ini kita hapus semuanya dan kita isi dengan yang kita punya. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya. Untuk mempercepat, saya copy. Oke, ini tampilannya. Eh, jadi sambil saya jelaskan, bagian template ini adalah tempat di mana isiannya kita buat untuk memasukkan HTML-nya. Tapi karena kita menggunakan Vue, jadi dan menggunakan Ion, maka depannya akan menggunakan Ion. Jadi ini udah dari framework Ionic-nya. Di dalamnya ada page yang pertama, page, jadi sampai page, dan ada header untuk title barnya, untuk bagian atasnya. Kemudian bagian kontennya ada di bagian bawah dari uh, headernya, isi yang apa yang mau kita isi di dalam aplikasi ini. Nah, konten ini nanti di dalamnya kita bisa isi dengan div itu kayak tempat kita mau isi apa,
di setiap bagiannya. Yang pertama, jelas kalau sesuai dengan gambar, di sini ada tombol refresh. Refresh. Kemudian di sini program tombol ini akan menjalankan function tampil data saat diklik. Dan jika lagi memuat, dia akan memunculkan sebuah loading, animasi loading. Dan eh, jika tidak ada apa, lagi posisinya datanya tidak ada, akan menampilkan tulisan tampilkan dengan klik refresh. Jadi pada saat standby apa defaultnya tuh kosong, jadi belum diklik, dia akan menampilkan teks. Tapi kalau udah diklik, dia akan masuk menampilkan datanya. Datanya ini tentang sesuai tugas adalah nama, rank, simbol, dan market market cap gitu. Dan bagian ini adalah scriptnya. Scriptnya adalah kita import yang dibutuhkan, eh, kemudian import ref dari view. Kalau ini dari Ionic, masuk ke sini semua, Ionic view. Kemudian di apa? Klasifikasikan tipenya untuk nama, rank, simbol, market cap, ID itu string. Kemudian saya buat sebuah variabel cons cryptos eh, dengan ngambil tipenya dari item crypto dan lagi memuat gitu. Kemudian membuat sebuah fungsi tampil data. Jadi waktu diklik akan mengaktifkan metode tampil data menggunakan await, di mana dengan menggunakan asynchron await ini, async dan await ini, jika data ini apa sedang programnya menjalankan di baris await ini, maka program lain tetap bisa berjalan walaupun yang di await ini masih dijalankan, masih belum selesai, supaya tidak terjadinya blocking kode. Kemudian mengambil API-nya, kemudian menggunakan function JSON, masukkan ke data, kemudian ambil datanya sebanyak, di sini saya buat ambil datanya sebanyak 12, tapi kalau nggak mau ini bisa dihapus. Jadi nanti yang ditambah cuma 12. Kemudian ini masuk dalam try and catch ya. Jadi kalau gagal akan muncul error fetching data sesuai dengan info errornya. Kemudian finally ini untuk menyelesaikan jika eh, dari try and catch ini salah satunya sudah selesai, akan membuat variabel lagi memuat ini bernilai false. Kemudian di sini juga saya membuat eh, function format pendekin. Jadi karena panjang sekali eh, apa dari si market cap ini panjang, saya perkecil digitnya menggunakan eh, isinya seperti ini. Jadi uh, bikin variable cons n, di mana dari value yang udah diambil ini kan entah itu string atau number, terus bikin digitnya signifikannya 6, kemudian masukkan dulu ke function number, tapi dibikin dihilangkan tanda komanya yang paling belakang, diganti dengan spasi. Kemudian jika eh, eh, tidak tidak apa tidak finite si data yang diambil, maka
kembalikan nilainya. Tuh. Kemudian di sini dipecah eh, dia- dengan ambil nilai n-nya ini. Kemudian jika nilai digit belakangnya melebihi 12 digit, maka akan diganti dengan huruf T. Tapi kalau nilai digitnya eh, ke belakangnya 9, maka diganti 9 itu dengan huruf B. Jadi 9 digit belakangnya tuh nggak ditampilkan, tapi diganti huruf. Terakhir, ini ini trillion, ini billion, ini million, ini ribuan. Ini kalau digitnya cuma satu, ya udah nggak usah diganti. Kemudian lakukan looping pada unit ini menjadi U atau looping for each ini dengan isinya jika HBS hasil penghitungan ini lebih besar dari nilai nilai ini, maka nilai N yang sudah diambil datanya atau market cap-nya tadi dibagi dengan nilai dari value-nya dimasukkan ke cons V, kemudian V ini dipresisikan dengan penghitungan matematika. Dikecilkan dengan digitnya yang tadi kan 6. Kemudian diganti dan kembalikan dalam bentuk nilai yang nanti ditampilkan. Kalau udah, function ini kembalikan hasil perhitungan tadi, si N yang tadi sudah dihitung, ditampilkan. Baik itu scriptnya, kemudian stylenya saya bikinnya seperti ini, nggak terlalu banyak. Oke, sekarang kita coba buka. Oke, ini tampilannya. Kalau masih web, untuk web, coba saya klik dulu. Nanti saya tampilkan dalam bentuk handphone. Saya refresh. Nah, seperti ini saya scroll ke bawah. Nah, kalau dengan handphone, karena ini saya menggunakan Microsoft, eh, bawaannya sudah ada dari browsernya. Saya tekan F12. Nah, pilih handphone jenis apa, misalkan iPhone. Oke, saya bikin fit sesuai Windows ya. Kalau kecil segini. Nah, sampai 12 saja. Tadi saya bikin 12. Coba saya ulang. Tampilkan dengan klik refresh. Saya klik refresh. Loading. Muncul. Saya scroll. Nah, misalkan saya mau buat secara tablet juga bisa. Saya refresh. Kita refresh. Nah, muncul. Kalau kita bikin secara laptop juga bisa. Tetap sama. Seperti itu. Baik, di sini sudah ditampilkan ranknya Bitcoin-nya jenis apa, berapa nilainya, market cap-nya, 1,26089 billion, billion, seperti itu. Baik, demikian tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Semoga nilai saya bisa mendapatkan yang terbaik. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Inilah tugas saya. Saya ucapkan terima kasih.